LPH. Kembali lagi bersama Bu Ayu. Kita akan menjelajahi dunia perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, siswa memahami pengertian perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan cara melakukan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai definisi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Maka dari itu, simak baik-baik ya. Perkembangbiakan tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan menghasilkan keturunan baru. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan juga vegetatif. Perkembangbiakan generatif melibatkan proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari dari benang sari ke kepala putik. Pembuahan adalah proses penyatuan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum untuk menghasilkan embrio. Embrio akan berkembang menjadi biji, dan biji akan berkecambah menjadi tumbuhan baru. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Alat perkembangbiakan generatif terdiri dari serbuk sari dan putik. Serbuk sari dihasilkan oleh benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Putik adalah sel kelamin betina pada tumbuhan. Keduanya ada di bunga. Penyerbukan alami oleh serangga terjadi ketika serangga hinggap di bunga dan mengambil serbuk sari. Kemudian serbuk sari tersebut menempel pada kepala putik bunga lain saat serangga berpindah ke bunga lainnya. Contoh tumbuhan generatif diantaranya ada mangga, apel, dan juga padi. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa proses penyerbukan dan pembuahan. Tumbuhan dapat berkembang biak secara vegetatif dengan dua cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang tumbuh pada bagian tubuh induk tumbuhan tersebut. Contohnya ada pisang dan juga bambu. Yang kedua ada umbi lapis. Umbi lapis terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat. Contohnya ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan tulip. Yang ketiga ada umbi batang. Pada permukaan umbi batang terdapat mata tunas yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Contohnya adalah kentang, ubi jalar, dan bengkoang. Yang keempat ada umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya ada wortel, lobak, dan juga singkong. Yang kelima ada geragih atau stolon. Geragih atau stolon merupakan batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya stroberi, pegagan, dan rumput teki. Yang keenam ada akar tinggal atau rizom. Akar tinggal atau rizom adalah bagian batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contohnya ada kunyit, kencur, jahe, dan juga lengkuas. Ketujuh ada spora.
Spora berupa butiran kecil yang dihasilkan oleh kotak spora yang terdapat pada tumbuhan. Contoh tumbuhannya adalah tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Yang terakhir atau yang kedelapan ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Contohnya adalah cocor bebek dan juga sukun. Setelah mempelajari materi tersebut, klik link di bawah untuk mengukur pemahaman kamu ya, atau juga bisa klik di deskripsi. Selamat mengerjakan. Setelah mempelajari